Apa? Iya, iya. Sudah ini kebiasaan ya. Baca. Provinsi Jawa Timur yang telah bergabung di tengah-tengah kita, Dr. Omikul Sumenghu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Dr. Omikul Sumenghu. Yang kami hormati moderator kita pada sore hari ini, Bapak Afif Amir. Selamat sore Bapak. Sekaligus narasumber kita, Bapak Kuswanto, selamat datang di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Yang kami hormati, Kepala Koordinator KKLP Literasi, Bapak Amir Mulyanto, serta peserta Sarasehan Literasi Model Pembelajaran melalui Lapak Literasi yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah, kita dapat berkumpul di Aula M. Tabrani ini di lantai 3 dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa juga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman gelap menuju jalan yang terang benderang. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memulai acara kita pada sore hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Badan Bahasa. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke acara selanjutnya, perkenalkan nama saya Windy Rahmawati. Saya pada sore hari ini menjadi pewara dalam kegiatan Sarasehan Literasi Model Pembelajaran melalui lapak literasi di Gedung M. Tabrani pada hari ini di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan sambutan sekaligus pembuka yang dilaksanakan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang terhormat Ibu Umi Kulsum. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kuswanto, Bapak Kuswanto dari komunitas Mutiara Rindang, Bapak Rafiq Amir dari Forum Ringkar Pena Sidoarjo, Bapak Ibu penampil ya, ada Ibu Joya, kemudian Ibu Puput Amiranti, Marvina, kemudian ada sahabat saya Ibu Nur Soraya, yang kami hormati pula kelompok kepakaran dan layanan profesional KKRP Literasi, Bapak Amin, dan Bapak Ibu peserta Sarasehan Literasi yang kami banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur tentu mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini, yaitu sore hari ya, kita bisa melaksanakan kegiatan Sarasehan Literasi. Sebenarnya Mas Amin sudah menggagas program ini cukup lama, tapi baru terselenggara sekarang, yaitu pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita itikadkan, bahwa kemarin Mas Amin menyampaikan kepada saya bagaimana mengembangkan kantor ini, kantor Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur yang awalnya dari Sidoarjo. Kami mendapatkan tanah ataupun bangunan yang mungkin 5 kali lebih luas dari ketika kami di Siwalan Panji, Sidoarjo. Dan ini tentu menjadi tantangan untuk kami, bagaimana menggiatkan kebahasaan dan kesastraan, terutama literasi. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kami sangat berbahagia sekali kedatangan tamu ini ya, tentu karena di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu masih bisa hadir untuk kami di sini dengan tema yang luar biasa. Menurut saya membuat saya penasaran, Pak Kus, bagaimana model pembelajaran tadi melalui lapak literasi seperti apa, dan juga mungkin nanti kita akan mendapatkan suguhan ya, suguhan dari beberapa sastrawan, kemudian dari kemudian juga dari pakar literasi, bagaimana nanti akan menampilkan sesuatu untuk kita semua. Intinya kami perlu dukungan dari Bapak Ibu semuanya supaya kami sesuai dengan slogan kami, yaitu bermartabat dan bermanfaat. Jadi kami ingin apapun yang kami suguhkan, apapun yang kami kerjakan, termasuk juga fasilitas negara yang diberikan kepada kami ini, bisa memberikan sesuatu yang berharga, memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk bangsa dan juga untuk masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan pula bahwa 3 program prioritas kami untuk tahun sekarang. Yang pertama adalah literasi, kebahasaan, dan kesastraan. Kemudian yang kedua, kami juga mempunyai program prioritas revitalisasi bahasa daerah, dan yang ketiga adalah internasionalisasi bahasa Indonesia. Untuk literasi, tentu karena literasi juga banyak lembaga, banyak kementerian yang memang sekarang juga mengurusi literasi. Kita tahu bahwa bagian yang menjadi literasi itu bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Bahasa ataupun Balai Bahasa. Jadi kami memang untuk tahun sekarang itu lebih ke prioritas literasi yang ada di masyarakat.
Kemudian juga saudara kami, UPT kami dari kementerian lain, dari PMK, kemudian juga dari perpustakaan dan kearsipan juga itu memang menangani terkait dengan literasi. Dan untuk literasi sekolah, kemudian literasi ke keluarga juga memang itu kami lakukan, tetapi memang untuk tahun sekarang programnya ke literasi yang ada di masyarakat. Kemudian untuk pengembangan lainnya kami menyediakan bahan literasi, ada 110 tagihan kami untuk membuat buku cerita jenjang PAUD dan SD untuk yang dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia Madura, bahasa Indonesia Jawa, dan bahasa Indonesia Jawa dialek Using. Untuk revitalisasi bahasa daerah juga ada beberapa kegiatan yang kami laksanakan. Baru kemarin tadi malam terkait dengan revitalisasi bahasa daerah. Jadi kami ingin bahasa daerah yang direvitalisasi untuk tahun sekarang adalah bahasa Madura dan juga bahasa Jawa dialek Using itu bisa dicintai kembali oleh anak didik kita dengan 7 mata ajar. Di antaranya ya pembuatan cerpen, kemudian komedi tunggal ya atau stand up komedi. Kemudian juga ada kegiatan mendongeng, berpidato, membaca dan menulis aksara daerah, serta tentu kami juga membuat kegiatan yang terkait dengan pembacaan puisi. Itu mungkin beberapa gambaran terkait dengan kegiatan kami. Intinya adalah kami sangat berterima kasih atas kehadiran narasumber dan moderator, juga Bapak Ibu semua. Tolong bantu kami, dukung kami untuk mewujudkan cita-cita kami, yaitu tadi bermartabat dan bermanfaat. Dan tentu kami juga ingin Balai Bahasa yang ada di Gebang Putih ini menjadi rumah Bapak Ibu juga. Silakan kami membuka diri, mau bersekretariat di sini juga silakan. Kemarin mungkin sudah dilihat ya Bapak, sudah dilihat ruangannya, dan juga Bapak Ibu ketika akan mengadakan kegiatan-kegiatan terkait dengan literasi, terutama literasi kebahasaan dan kesastraan, silakan berkomunikasi dengan Mas Amin sebagai koordinator literasi. Dan kami juga berharap doa dan dukungan dari Bapak Ibu semuanya terkait dengan program-program lainnya agar semuanya berjalan dengan sesuai dengan harapan. Itu yang bisa saya sampaikan. Dengan izin dari Bapak Ibu semuanya, mari kita buka sarang-sarang literasi dengan tema model pembelajaran melalui lapak literasi. Kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul yang disampaikan oleh Ibu Umi, bahwasanya kami membuka pintu lebar bagi para komunitas literasi khususnya di Jawa Timur. Bahkan kami juga tidak menutup kemungkinan akan menyediakan sekretariat ya Ibu ya, bagi komunitas literasi. Baik Bapak Ibu hadirin, agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan doa pada sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Setio Wahyudi. Kepada Bapak Setio Wahyudi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Semoga acara serasian literasi ini dapat berjalan lancar dan semakin bermakna untuk bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, bi barakatil Fatihah wa yaumun. Ya Allah, jami'al hajatina fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka bi barakati dzillah wa yaumil jami' hajatina fid dunya wal akhirah
Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bi barakati yaumil jum'ati jamil hajatina fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan. Ya Allah subhana kulli madayun, subhana mufarijal kulli mawazun, subhana man ja'ala qasna banal kafi wa nun, subhana ja'ala faya kunya mufarija farija farija anha mimman qawmi farajan adilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbiyallahu tawakkaltu wa ni'mal. Allahumma binal fatih lima ukrika wal hadra sabaqa wa nasri bil haqq hadi ila siratikal mustaqim wa ala khadari ma'bidarihi al-azim. Subhanaka rabbil wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara pembukaan telah selesai, maka selanjutnya akan dilaksanakan sesi sarasehan literasi yang akan dipandu oleh moderator kita pada sore hari ini, yaitu Bapak Rafif Amir. Dan kami persilahkan untuk Bapak Rafif Amir mengambil alih agar sarasehan ini berjalan dengan baik. Saya Winnie Rahmawati selaku pembawa acara pada sore hari ini mohon maaf dan juga undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kaulah mengucapkan matur sakalampung dan sadayana peserta saya ampun hadir dalam acara sarasehan Balai Bahasa Jawa Timur Adinto matur sakalampung. Tadi saya terngiang dengan pesan dari Bu Umi untuk melestarikan bahasa daerah. Nah kebetulan yang saya orang Madura dan tahu bahasa Madura gitu. Jadi bagus tadi bisik-bisik juga. Coba dibuka dengan bahasa daerah Madura. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Balai Bahasa Jawa Timur, Bumi, yang sudah menyediakan keuangan ini. Saya sebenarnya antara senang dan sedih, Bumi, ketika Balai Bahasa itu pindah dari Sidoarjo ke Surabaya. Senang karena ternyata gedungnya menjadi 5 kali lebih luas dari sebelumnya, luar biasa. Tapi sedih karena semakin jauh dari tempat tinggal saya. Kalau dulu perjalanan hanya 5 menit, sekarang lebih dari 50 menit dari Sidoarjo. Tapi saya bersyukur, kita semua tentu bersyukur bisa hadir dalam kegiatan Balai Bahasa Jawa Timur, dan mudah-mudahan yang di Sidoarjo pun harus, karena bagaimanapun kita di sini memiliki satu tujuan yang sama, memiliki satu visi yang sama, bahwa kita ingin agar literasi khususnya di Jawa Timur ini semakin semarak, semakin meningkat dan semakin bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, tentu salah satunya adalah kita harus produktif dalam berkarya, kemudian produktif dalam menghasilkan program-program yang menarik, yang bisa membuat orang tertarik untuk hadir, kemudian belajar bersama-sama agar literasi masyarakat kita semakin meningkat. Nah, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan kali ini, Balai Bahasa menyediakan sebuah program yang mungkin program ini sudah berjalan juga di tahun sebelumnya, ya Bu. Waktu itu sarasehan literasi. Nah, pada kesempatan kali ini temanya adalah model pembelajaran melalui lapak literasi. Nah, teman-teman semua mungkin ketika masuk agak kaget karena mungkin tidak seperti biasanya. Kalau dalam kegiatan-kegiatan itu kan namanya lapak itu kan di belakang situ ya. Ini lapak kok ada di depan gitu kan.
Biasanya kan namanya lapak jualan atau apa itu kan di belakang forum. Nah ini di depan. Nah karena memang ini adalah salah satu materi kita pada hari ini. Jadi nanti kita akan interaktif, kemudian langsung ya secara aplikatif kita belajar dari lapak-lapak yang sudah ada ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya selain pembicara kita, narasumber kita juga sudah hadir banyak sekali tokoh-tokoh literasi. Ada Mas Irfandi dari Sidoarjo, Bang Fauzi Baim, Mbak Nur Suraya, dan banyak lagi teman-teman yang lain. Nah, karena itu mungkin kita nanti akan lebih banyak berdiskusi dan berdialog gitu ya tentang bagaimana mengelola lapak literasi ini. Nah, pada kesempatan pertama ini kita akan menyimak paparan dari Profesor Nuswanto, karena secara ini sudah layak ya disebut profesor. Secara rambut sudah sangat layak gitu. Ini aliran putih, setelah saya kan masih aliran hitam. Jadi beliau ini memang sehari-hari banyak bergiat sebagai fasilitator di berbagai kementerian ya, termasuk juga di Kementerian Agama ya Pak. Dan beliau adalah pengelola Taman Baca Mutiara Indah. Selain itu beliau juga sebagai konsultan ya di berbagai instansi. Jadi banyaklah pengalaman beliau, nanti silakan dicari sendiri karena kalau saya baca kurikulum beliau nanti nggak selesai nih, acara bisa sampai malam karena saking banyaknya gitu. Nah, kita akan berdialog, berdiskusi dengan Pak Nuswanto ya, Pak Nus. Nah, pertama ini kita ngobrolnya santai aja ya teman-teman semua. Kalau kemarin kita sudah nyoba podcast itu, jadi mungkin modelnya gayanya seperti podcast aja ya Pak ya. Nah kemarin kita diperkenalkan dengan model pembelajaran melalui lapak literasi, Pak. Jadi pertama seperti apa sih sebenarnya model pembelajaran melalui lapak literasi yang dimaksud? Kenapa ada lapak-lapak seperti ini? Kemudian jadi diapain nanti kayak gitu? Monggo Pak Nuswanto. Jih, matur suwun Mas. Ya Bapak Ibu sumrawuh wonten iki Balai Bahasa Jawa Timur. Ingkang tasih kinclong. Matur nggih. Makanya kalau ini campur-campur bahasanya bila kode gitu. Karena kan kita harus kuasai utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nanti mungkin ada pembacaan puisi yang berbahasa asing juga. Jadi lengkap sudah. Pertanyaan Mas Rafif menggugah saya sendiri karena tadi di belakang kami sudah berdebat. Jadi Balai Bahasa perlu melestarikan kayak Mas Fauzi, perlu dilestarikan begitu. Karena apa? Ya memang ini orang-orang aneh Bu. Dr. Nur itu pernah memiliki metode ACM yang mampu juga menggerakkan keaksanaan. Mas Irfandi selaku tulengan untuk anak-anak dan sebagainya. Semuanya merupakan metode. Karena yang paling penting Bapak Ibu ketika kita membicarakan metode itu biasanya dipertanggungjawabkan. Kalau tanpa itu biasanya cuma common sense gitu ya. Hasilnya kok begini? Gimana metodenya? Wah saya nggak tahu. Nah itu common sense. Apakah common sense ada filosofinya? Ada filosofinya. Apakah common sense itu bisa jadi ilmiah? Bisa. Harus melalui metode. Nah tadi ini berdebat seru nih. Salah satu yang ingin saya tunjukkan adalah debatnya Mas Fauzi Baim. Saya angkat saja biar kelihatan kalau orang ini aneh gitu maksudnya. Jadi bahwa keaksanaan memang bukan suatu masalah kalau kita hidup di situasi yang tanpa keaksanaan. Misalnya di Baduy, kalau Profesor Joko bisa mengatakan justru kalau di daerah Kalimantan orang bisa membaca malah bermasalah. Ini saya kutip dari Profesor Joko. Mengapa? Karena sekarang dia paham bahwa harus ada kerangka kontrak yang harus ditandatangani. Nah, ketika ditandatangani, maka hutannya diambil. Makanya bagi dia membaca justru bermasalah. Mending dia tidak tahu sama sekali dan nggak mau tanda tangan. Jadi konteksnya banyak. Tapi apa namanya tadi ungkapan Mas Fauzi Baim
Emangnya keaksaran bermasalah? Memang nggak bisa baca bermasalah, itu kan ya. Sayangnya kita udah ratifikasi dengan negara lain gitu ya, dengan OECD, dengan bidang ekonomi udah ratifikasi. Seandainya bangsa kita meratifikasi penggunaan huruf pegon, saya yakin Indonesia bukan lagi pada urutan ke bawah, di urutan terbaik malah. Arab pegon yang dipakai pada masa dulu, rata-rata pondok pesantren sangat mampu membaca itu. Nah, sayangnya kita meratifikasinya menggunakan bahasa Latin. Nah, inilah yang dianggap kemudian keaksaraan jadi masalah. Kayak gitu. Soalnya aku gerdek bicara di depan Mbak Nur gitu ya, wong aneh-aneh kata Fauzi Bain gitu ya. Bumi lagi Aneh dalam tanda kutip ya. Gak pakai itu juga ada apa sih Mas. Gitu ya. Jadi, nah, lapak bisa menjadi metode. Jadi kalau tadi Mas Baim mengatakan kita harus berterima kasih pada para pelacur, gitu kan kata Rendra ya, kibarkan kutang-kutangmu gitu kan, untuk para pelacur karena kemerdekaan kita juga didukung oleh para pelacur. Saya 20 tahun bergaul dengan pelacur Bapak Ibu, sejak tahun mulai 97. Jadi kami penguasa lokalisasi. Dulu kami menyebutnya Surabaya, gini, mana ya ada lokalisasi Surabaya? Saya bilang nggak ada Surabaya lokalisasi itu. Kenapa? Karena Surabaya sudah lokalisasi pada waktu itu. Kenapa? Pintu masuk ke Sidoarjo, masuk Bundaran, itu banyak waria, banyak PSK yang harganya 3.000. Nyumet korek jas dibuka roke 1.000 rupiah. Gresik lewat Binowo itu banyak. Sepanjang jalan Diponegoro itu banyak. Bapak Ibu kalau ingin tahu lagi soal wisata seks gitu ya, di daerah Pantai Pattaya, pernah dengar ya? Belum? Pantai Pattaya, semacam Pantai Pattaya itu menyediakan PSK laki-laki. Gitu. Dulu namanya kucing. Jadi kucing itu anak-anak muda yang orientasi seksualnya itu awalnya tidak ada orientasi seksual homo, tapi kemudian bisa berubah dari hetero ke homo karena kebiasaan. Nah, jadi itu kan menguasai itu, menguasai Sidoarjo saya hafal, teman-teman saya taruh di Pasar Sapi sama sepanjang perbatasan Sidoarjo Pasuruan lengkap. Gresik saya hafal, pokoknya kemana-mana gitu. Yang pertama kali kemana? Lokalisasi. Saya ke India pertama kali menyuarakan suara PSK. Jadi ketika dulu Jakarta itu apa namanya? Keramat Tunggak mau ditutup, kami berdiri. Kami menggalang persatuan asosiasi PSK se-Asia Pasifik. Luar biasa kan? Kami ketemu di Kalkuta, membicarakan bagaimana mendukung agar Keramat Tunggak tidak ditutup. Nah itu seru. Nah itu literasi begitu juga penting banget. Dan kemudian bergerak ke literasi yang akhirnya kalau kemana-mana jatuhnya kalau nggak ke perpustakaan ke TBR. Jadi intinya dari percakapan tadi di belakang meja tadi ada Mbak Nur, ada Mas Baim, ada Mas Irfandi, ada Mas Rafi, jagoan ini Mas Rafi. Kami membicarakan sesuatu yang agak bersifat berbeda. Bahwa apa sih? Kenapa sih literasi diperebutkan? Pada waktu itu kami bertemu dengan Dirjen itu. Dirjen itu tak siapa ya? Siapa namanya? Dia mengatakan begini. Siapa sih yang bertanggung jawab terhadap literasi Indonesia? Perpusnas mengaku literasi. Kementerian Pendidikan mengaku harus memperjuangkan literasi. Nah siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya agak memusingkan waktu itu. Tapi beliau menulis di Kompas waktu itu. Jadi ternyata Kementerian Pendidikan itu mempunyai tanggung jawab paling besar terhadap literasi. Dan pusatnya itu pertama di Balai Bahasa.
Karena pernah saya tulis Bu di jejak literasi ya Mas ya. Tulisan saya begini, nggak jarang dimuat, saya muat di perpustakaan nggak dimuat. Akhirnya dengan jejak literasi dimuat. Tujuan tulisannya begini: gerakan membaca tanpa paradigma. Karena saya tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap literasi Indonesia. Saya pernah tanya, kalau di luar negeri ada yang namanya panel membaca nasional, ada, itu ada. Jadi pertanggungjawabannya seluruh negara terhadap literasi di panel ini. Nah, Indonesia belum punya. Nah, ternyata kemudian setelah saya masuk, ada KKLB literasi di Balai Bahasa, dan alhamdulillah kami terlibat waktu itu, terlibat penyusunan modulnya juga, terlibat juga membagi buku ke daerah-daerah, terlibat melatih dan sebagainya. Nah, sekarang baru saya pahami bahwa ada yang bertanggung jawab terhadap rendah, sedang, tingginya literasi Indonesia. Dan terutama sekali benar kata Pak Dirjen tadi ya, bahwa yang bertanggung jawab itu bukan Perpusnas. Kalau Perpusnas, kalau dia wedding dalam perpustakaan membuang apa namanya, membuang barang apa, buku-buku yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, konsep itu sebenarnya agak kurang tepat menurut saya, karena kalau namanya perpustakaan itu, tanpa perpustakaan di slogannya tidak akan pernah mengenal masa lampau dan masa yang akan datang di suatu negara. Perpustakaan menjadi mercusuar pertama peradaban dunia. Jadi kalau dulu Istana Negara itu depannya perpustakaan dan museum. Nah, dua hal ini itu lambang peradaban suatu negara. Hitler waktu mengadakan rapat besar internasional dengan Inggris, di mana ketemuannya? Di perpustakaannya Hitler, negara Jerman. Karena waktu itu dengan semangat Nazinya, beliau mengatakan akan memperbaiki peradaban dunia lewat seperti itu. Nah, lapak itu juga merupakan satu bagian yang paling kecil yang bisa disodorkan di kelompok-kelompok kecil, entah di kelas, entah di masyarakat, di TPM, entah di pojok-pojok. Nah, lapak ini sebenarnya juga model betul-betul metode, Mas. Maka tidak ada metode karena ada sistem. Ini Mas Fauzi sama penggerak perpustakaan gitu ya, yang standar begitu ya. Kalau saya bercerita begini, apa bedanya TPM dan perpustakaan? Wah, kita pernah berdebat seru. Ada seorang dokter dari Indonesia sekarang di Australia tidak pernah mau mengakui bahwa TPM itu disamakan dengan perpustakaan. Tidak ada pernah. Nah, kalau perpustakaan aku kuliah 5 tahun ya, masih dipadang sampai TPM yang tiba-tiba muncul tutur buku dan sebagainya, nggak mau. Jadi kalau di perpustakaan itu ada istilah katalog, ada istilah temu kembali, di TPM nggak pernah ada. Saya lari ke Mas Eko, judul TPM-nya itu, perpustakaannya itu nggak koleksi American Congress, nggak di DC, enggak. Top bacaan bulan ini itu raknya bacaan khusus dewasa. Katalognya begitu. Kalau kita kan enggak. Kalau di DC 000, berapa, 001 berapa gitu kan. Tapi di TPM lebih merdeka. Tapi orang perpustakaan nggak mau disamakan dengan beda, jauh beda. Kalau menurut saya jawabannya perpustakaan itu mirip apotek karena ada apotekernya. Kalau TPM mirip persis yang dibuat Mas Fauzi tadi. Apa namanya itu? Toko jamu. Tidak beda. Toko jamu kecuali naturopati itu kan ahli herbal, ahli pokok dan sebagainya itu bersertifikat. Tapi dia tidak memberikan izin yang sah terhadap berdirinya TPM. Nah, TPM itu jarang punya ahli yang bisa bertanggung jawab terhadap bagaimana pemilihan bukunya, bagaimana distribusi bukunya,
siapa yang pernah membaca ini gitu. Makanya pernah saya bersuara begitu, seorang pustakawan, seorang guru tidak pernah kena yang namanya apa itu istilahnya malpraktik, nggak pernah kena. Meskipun pustakawan itu juga profesional, guru dianggap profesional, tapi tidak pernah terkena malpraktek. Malpraktek yang paling kena paling sering dokter, karena dia seorang ahli, salah diagnosis, salah pemberian obat, dia menjadi terdakwa. Dan guru salah mendidik, nggak pernah ada tuntutan. Perpustakaan salah memberikan buku, salah merekomendasikan buku, tidak pernah kena sanksi. Padahal Bapak Ibu, buku itu bagaikan pedang ada dua. Ted, siapa yang namanya itu? Pembunuh mata rantai buat di Amerika, Ted Bundy. Ted Bundy itu kan pembunuh Amerika yang pembunuh apa namanya? Itu ya apa namanya? Berantai. Ternyata apa dia? Salah baca ketika umur 13 tahun. Bacanya apa? Umur 13 tahun dia sudah membaca buku khusus orang dewasa. Maka ketika dia membunuh, semua dialog dengan pemerkosaan terlebih dahulu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, buku tidak serta-merta disodorkan selesai. Pengaruhnya besar. Bapak Ibu bisa melihat buku-buku Al-Hawaj, buku-buku Al-Khawarij. Kalau dimaknai berbeda, mahasiswa ITS misalnya, masih berapa mahasiswa jatuhnya pada yang luar biasa. Jadi sekali lagi, buku itu punya mata yang berbeda. Nah seharusnya, makanya jadi saya bawa satu buku. Pernahkah kita ketika membaca buku itu membaca kata pengantarnya? Saya yakin nggak pernah. Pernahkah kita membaca how to read book? Saya yakin nggak pernah. Karena ada panduannya. Karena buku itu kalau dibaca begitu aja, dia bisa punya mata yang berbeda, mata penghancur. Saya sendiri gitu. Saya dulu mantan ustaz. Mantan ustaz ngajari ngaji maksudnya. Tapi ketika pertama kali saya baca ketika di Surabaya, yang saya baca pertama adalah Kawedan Ronggo Warsito. Buku itu buku berat. Terus apalagi 3 buku berbahasa Jawa. Itu langsung merusak keimanan. Keimanan itu kan akan muncul ketika dalam kita kondisi pepet dan sebagainya. Bapak Ibu naik pesawat, gitu ya. Ketika pesawatnya goncang, semua berucap astagfirullah, semua beriman, gitu kan. Tapi buku bisa begitu, merubah seketika bisa. Dalam waktu 3 bulan, saya tidak pernah lepas memegang buku Kawedan Hidayat Jatinya Ronggo Warsito. Pengaruhnya luar biasa. Ada satu buku yang namanya buku Tuntunan Samadhi Jawa. Itu setiap bab dia mengatakan begini, nek kowe guru ngerti bab sak gurune, ojo pindah bab. Itu Bu. Jadi buku itu mempunyai apa ya? Sesuatu. Saya membawa lapak, itu bukunya berjenjang. Dari yang struggle reader, yang mulai belajar membaca, nah ini pakai metodenya ACM, Mbak Nur ini, nanti saya kuat gitu. Sampai kemudian masuk kepada buku yang cukup tinggi untuk SD tadi. Kenapa? Karena kita nggak pernah mendefinisikan, nggak pernah membedakan buku-buku, semua dihantam promo. Tapi ternyata temuan kami, anak kelas 6 ketika menggunakan buku berjenjang kami di lapak itu, anak kelas 6 rata-rata masih menggunakan membaca buku yang level 3. Padahal kelas 6. Kalau saya tanya ke Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu guru,
kelas tinggi itu sebaiknya diajak berpikir abstrak, konsep, atau konkret. Gurunya banyak bingung ternyata. Yo konkret. Nah ini udah biasa. Kelas tinggi, kelas 6, 4, 5, 6 itu harus mulai diajak berpikir abstrak. Kelas rendah kita boleh mengatakan learn to read. Tapi kelas tinggi kita sudah mengatakan read to learn. Beda konteksnya. Nah, LAPA itu salah satu metode dengan menyediakan buku berjenjang agar anak-anak bisa memahami jenjang selanjutnya. Artinya bertujuan kelas 6 harus dihantar sampai dia menuju ke konsep. Tanpa itu Bapak Ibu, anak-anak kita tidak akan pernah berniat masuk SMP untuk SD, tidak akan pernah berniat masuk SMP, masuk SMA, bahkan masuk kuliah. Karena apa? Sekali lagi, anak-anak ke sekolah itu takut yang dilihat pertama adalah takut tidak bisa membaca. Karena kami juga di anak jalanan ya, kami pernah mendampingi anak jalanan itu diminta waktu itu tidak berisma. Saya suruh, kami diberi jatah. Saya sendiri secara personal diberi jatah menemukan 12 anak. Dulu tidak boleh ada satupun anak berKTP Surabaya, berkata Surabaya, tidak ikut UN. Dimanapun dia berada harus ditemukan. Nah kami bertugas mencari itu. Ya anaknya udah kemana-mana. Ada yang lari ke Madura, ikut PAN gitu ya. Hanya kami bawa kemana? Ke sekolah. Untuk apa? UN. Nggak perlu nilai. Yang penting hadir saja selama berapa hari UN, nilainya dianggap bagus tanpa nilai sebenarnya. Nah salah satu yang saya bawa waktu itu, satu anak dari daerah mana itu yang setiap hari ngamen. Karena nggak bisa dipungkiri ngamen. Akhirnya kami bekerjasama dengan kelurahan Sukamulyo itu ya, kelurahan daerah Sukamulyo, itu meminta bantuan Satpol PP. Satpol PP mohon dibantu agar pada jam sekolah mereka ada di wilayah itu. Biar apa? Biar anak-anak nggak ngamen. Nah ternyata setelah saya bawa anak itu, yang pertama saya terenyuh ketika saya antar ke sekolah, anaknya ternyata pengikutnya banyak. Jadi ketika dia di sekolah itu semua kumpul di belakang dia, ternyata dia preman sekolah. Jadi memang luar biasa anaknya. Nah kemudian dia menengok saya sampai saya hilang, baru dia balik ke sekolah, baru masuk ke sekolah. Jadi itu yang ditakutkan. Karena dia merasa khawatir ketika ke sekolah dia nggak bisa baca, perasaan terbelahnya tinggi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk anak-anak di masa sekarang yang keaksaraannya rendah itu tidak nyaman, insecure di sekolah. Dan itu membuat dia apa? Nakal. Jadi nakal ada dua. Anak yang rendah diri jadi nakal, anak yang over juga nakal. Dua-duanya ada dalam penanganan khusus. Jadi seperti lagi ingin saya sampaikan bahwa rendahnya literasi itu membuat anak-anak yang tidak bisa membaca itu insecure dimanapun, di sekolah, di rumah, di masyarakat. Makanya lapak baca yang kami bawa itu ada sistemnya, Jadi katakanlah begini, kalau di perpustakaan ada anak itu kok buka buku tumpuk lagi, buka buku tumpuk lagi, diwaspadai. Berarti anak ini salah satunya takut teks. Yang kedua, jika ada anak kelas rendah, bacaannya level 3 yang banyak gambarnya, diwaspadai, kelas tinggi, bagaimana? Karena dia pasti belum bisa menangkap konsep. Nah dengan metode lapak ini, kemudian kami perlahan-lahan minta bantuan gurunya agar setiap langkah dinaikkan jenjangnya. Makanya kami usul ketika ada evaluasi kualitas pendidikan di Jakarta, kami mengusulkan salah satunya itu remedi per kelas.
Zaman sekarang tuh gak ada harus kapan harus yang naik kelas. Naik kelas sekolah itu jomblo. Jadi sekarang ini semua naik kelas. Karena banyak yang naik kelas, maka riskan terhadap apa? Terhadap kewaspadaan guru bahwa orang ini tidak bisa baca. Makanya kami berterima kasih kepada guru kelas 6. Karena guru kelas 6, konon ceritanya itu masuk surga yang pertama. Mengapa? Karena dia mencuci dosa asal guru kelas 1 sampai kelas 5. Nah bayangkan misalnya naik kelas 2 nggak bisa baca, ya biarinlah. Terus diurusi guru kelas 2. Kayak sama macam ya, biar diurusi guru kelas 3. Sampai kelas 5 kan? Masih nggak bisa ngocok. Guru kelas 6 koran-koran, les berdino gitu kan? Harusnya gini harus pakai metodenya ACM, cepet. Gitu. Lalu sampai SMP itu SD sing guru sama ngocok sampai sekian. Di Papua saya menemui yang kelas 2 SMP masih gerak-gerak membacanya. Ketika kami mengadakan evaluasi keaksaraan di Papua Barat, SMP masih membacanya masih sulit. Nah itu Bapak Ibu, jadi apa bisa menjadi metode asalkan sistemnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara logika lah gitu. Nggak perlu harus ilmiah, tapi berlogika gitu aja. Jadi sistem itu akan membantu dari yang nol sama sekali sehingga menjadi mahir dalam hal penguasaan tidak hanya pada membaca, itu pemahaman hingga sampai bisa memanipulasi bahasa. Makanya di Mas Fauzi Bae luar biasa. Jadi kan literasi itu kalau di Indonesia ujung literasi itu apa? Kita nggak pernah tahu. Tapi di Indonesia sudah ada permennya kalau nggak salah. Ujung literasi berpikir kritis. Nah berpikir kritislah dalam taksonomi Bloom sampai di evaluasi penciptaan berkreativitas. Nah, itu ujung dari literasi ala Indonesia. Itu dulu, Mas. Baik Pak, terus saya tentang beliau tadi. Guru kelas 6 masuk surga lebih dulu. Iya. Ini kayaknya perlu saya sampaikan ke ibu saya. Oh iya. Karena beliau guru kelas 6 dan memang beliau sempat mengeluh gitu. Nggak ada yang mau ngajar kelas 6. Makanya saya yang Betul. Jadi mungkin ini kabar baik. Kabar baik. Nah, baik, kembali ke lapak nih Pak Gus. Kita bisa improvisasi nggak? Barangkali biar teman-teman juga nggak jenuh ya Pak dengan apa kita duduk di sini. Boleh nggak kita jalan-jalan sambil mengunjungi lapak? Kita ini kan banyak lapak nih, ada lapaknya Mas Irfandi, jadi perlu saya kenalkan nih. Ada lapak apa ini Mas? Mas Irfandi dari Kampung Lali Gadget. Apa itu Mas? Monggo dijelaskan. Ya, Kampung Lali Gadget itu sebenarnya juga TBM. Ya. Ada perpusnya, pokok ada bukunya kan disebut TBM Pak ya. Tapi kami tidak pernah menyebut perpustakaan atau TBM atau ruang baca ke anak-anak. Tapi tidak, kami selalu menyebutnya tempat untuk bermain, dolanan. Jadi upaya kami meningkatkan literasi, membuat anak menyentuh buku, dekat dengan buku, membaca buku itu jalurnya lewat sesuatu yang disenangi oleh anak-anak. Jadi ya mainannya kami memproduksi mainan untuk dimainkan anak-anak. Jadi kegiatan Kampung Lali Gadget ini sebenarnya didasari awalnya banyaknya anak-anak yang tidak pulang dari warung kopi, mencari wifi, kecanduan gadget dan sebagainya. Karakternya sudah berubah. Orang-orang dewasa bilang, arek saiki gak koyo arek biyen kan gitu ya. Jadi karena ya itu tadi kecanduan teknologi dan sebagainya sampai karakter sifatnya berubah. Bahkan kalau secara kesopanan saja kalau anak-anak kita menggunakan HP itu kalau sekarang sudah bisa berkomunikasi ya dengan gurunya, ya HP itu tidak pakai assalamualaikum atau selamat pagi dulu, ke gurunya itu diping-ping gitu. Nah itu kan satu keresahan kita sama-sama bahwa teknologi ini juga ada dampak negatifnya. Lah dari situlah Kampung Lali Gadget hadir
untuk kembali lagi mengajak anak-anak bermain tradisional, tidak kecanduan HP dan mengerti yang namanya karakter bangsa, identitas bangsa. Seperti itu yang diadakan di Kampung Lali Gadget. Ya, mainan-mainan seperti ini Bapak Ibu nanti ini saya bagikan gratis yang kitiran. Boleh gratis ya. Ya, kalau kitiran ini gratis. Monggo. Nah, mungkin peserta boleh mendekat, boleh maju. Boleh mendekat. Mas Irfandi, ya. Ini kan banyak permainan-permainan edukasi seperti ini di Kampung Lali Gadget ini, gitu ya. Kalau dari namanya kan saya membayangkan bahwa ketika anak-anak masuk ke Kampung Lali Gadget ini, mereka jadi lupa dengan asiknya main HP dan seterusnya. Betul. Nah, kira-kira program-program apa Mas Irfandi yang mungkin sering dilaksanakan? Programnya kalau di Kampung Lali Gadget itu setiap hari Minggu rutinnya. Setiap hari Minggu itu namanya program beasiswa bermain. Beasiswa bermain. Ya, jadi program beasiswa bermain itu kalau kuliah kan ada beasiswanya. Nah itu artinya kuliahnya gratis juga. Nah ini bermainnya gratis. Dari pembelajaran bermain yang kami berikan secara cuma-cuma kepada anak-anak. Nah itu sebenarnya saat kegiatan bermain yang namanya buku, yang namanya komik atau sebagainya itu kita dekatkan dengan lokasi bermain sehingga mudah diakses oleh anak-anak. Intinya gitu. Nah, seperti itu. Terus ada lagi kalau sekarang zamannya merdeka belajar banyak sekali anak-anak atau sekolah-sekolah yang ada program semacam outdoor learning. Nah itu yang kami sering melayani sekolah-sekolah seperti itu. Mas Irfandi, ternyata bukan hanya anak-anak yang suka ini. Iya, karena manusia itu katanya dalam dirinya itu manusia adalah makhluk bermain. Jadi siapapun orangnya pasti suka bermain. Nah ini kalau orangnya lebih banyak ini rebutan ini pikirannya. Ini ada jargonnya. Kalau saya bilang Kampung Lali Gadget, jawabnya bermain menjadi Indonesia. Nah, gitu. Bermain menjadi Indonesia. Kami ulangi lagi. Kampung Lali Gadget, bermain menjadi Indonesia. Seperti ini. Jadi mungkin permainan zaman kecilnya Pak Suwanto, dulu itu yang kita mainkan. Bayangkan anak-anak sekarang itu kita ajak main tunggal-tunggal, kita ajak main jamuran. Siro mbake jamur opong, terus banyak mainan-mainan lain seperti ini bagaikan ini kalau kita nyebutnya lato-lato dari bahan alam. Ini gasing dan sebagainya. Bapak Ibu kalau mau melihat potret kegiatan kami monggo. Kegiatan kami dari bekicot. Ya. Bekicotnya dimakan, intinya ya. Cangkangnya dibuat ini ya. Ini contohnya. Ini lato-lato Jawa lah. Oh itu mainnya. Ya, banyak. Oh iya. Ini kalau baca puisi jadi musik etnik. Kayaknya kalau lato-lato ini kayak gini. Kalau dari sini kira-kira kalau sains itu kita bisa ngajarin anak-anak kita apa saja? Apa ya? Bunyi, getaran, kemudian apalagi banyak gaya dan sebagainya. Musik etnik gitu mas. Musik seni, terus kemudian kelestarian alam dan sebagainya. Bahwa mainan di Kampung Lali Gadget itu mainannya yang beli cuma sedikit, tapi lebih banyak mainan itu tumbuh. Mainan itu ada di alam, disediakan oleh alam. Mas kayaknya perlu bikin apa mungkin kayak aransemen musik atau apa dari mainan. Bisa. Iya. Jadi dari ini Dari bekecot, dari macam-macam. terus bikin lagunya. Siapa? Kalau saya ini ya Mas ya, ini sebenarnya bagus kan buat pembelajaran. Siap. Ya, kalau memangnya saya kalau usul ada buku yang nulis tentang permainan ini. Ya. Siap. Masalahnya apa? Kemarin saya juga kedatangan TK. Itu guru-guru itu saya apa itu anak-anak memang pada waktu ada buku tentang membuat balapan kapal kertas ya, bahasa itu. Nah,
anak-anak sangat antusias. Nah, karena saya tidak bisa membimbing anak-anak, misalnya ada berapa, saya minta bantuan gurunya. Ternyata apa yang dikatakan ternyata gurunya belum ada juga yang belum bisa membuat pesawat kertas. Itu pasti gurunya muda. Nah iya, karena apa? Sekarang yang guru-guru untuk usia dini aja sudah arahnya ke milenial permainan. Ya. Kalau misalnya ini kalau dikembangkan juga untuk pembelajaran, Ya, kalau kita tulis sekaligus dengan apa itu prakteknya, saya yakin lebih ini. Ya, Untuk menunjang itu ya bagus sekali. Hari ini tadi ada 51 anak lah dari SDN Sindosari belajar 10 permainan tradisional termasuk permainan tembak, permainan benda-benda seperti ini, terus main lumpur di sawah. Nah, kalau dalam seminggu ini full dari mulai Senin kemarin sampai Sabtu itu full sekolah-sekolah yang belajar ya katakan. Apalagi permainan tadi jamuran, joget, jamur opo, itu aja gurunya nggak tahu. Nggak tahu lah. Karena katanya artinya ya apa yang terakhir itu kan ketek menek. Ketek menek itu yang paling seru. Gimana itu ketek Iya. menek? Kalau kami menyediakan mempraktekkan permainan itu kami tanya gurunya selalu nggak tahu. Dan bahkan zaman saya sendiri zaman saya itu sudah nggak ada permainan. Ya, alangkah baiknya memang ada kita paduannya. Iya. Menarik sekali kita buat itu. Karena itu juga. Kali gurunya akhirnya jamur apa? Jamur kulit. Ini ada brosur kami boleh ambil. Baik, Mas Sukandi, terima kasih. Luar biasa ya. Coba kita geser ke bapak yang satu lagi ini, Mas Fauzi Baim. Satu dunia. Monggo Mas. Fauzi berdasarkan yang saya jelaskan dalam mata di hadapan Anda dan Mas Fauzi, mungkin bisa dijelaskan ini gimana ceritanya bisa dapat banyak buku kayak gini, ada yang sedular, ada yang kondisinya kayak gini-gini nih. Gimana nih belinya di Gramedia atau gimana ini kayak gini nih? jadi buku seperti ini dari Roto seragam apapun Anda sebagai penulis pasti karya Anda akan berhasil di perasaan Anda. Dan kami sebagai penulis buku-buku untuk dijadikan kembali. Jadi semakin lama buku-buku yang sudah tidak terbit atau arsip-arsip yang langka biasanya akan menemukan di depan lama. Berarti Anda ini sangat berjasa dalam meningkatkan nilai buku yang semula itu dilempar di banting itu berat. Anda ambil lagi, kemudian Anda berikan apresiasi untuk buku ini, dikasih harga yang layak gitu. Harga layak dan tidaknya itu tergantung kita. Kita sering jual harga murah-murah, tergantung siapa yang beli juga yang seperti itu. Tetapi kami juga ada beberapa arsip atau buku-buku yang kita tahu buku ini keterangannya terbatas atau keluaran satu lembaga atau instansi yang memang harganya lumayan. Mas, bisa dijelaskan ini Mas? Ini paling tebel nih kayaknya ini buku apa? Kemudian harganya berapa ya? Kalau ini saya tidak ngecek di pasaran termurah 900. 900 apa ya? 900.000. Ya, jadi itu yang saya sudah cek yang jualan cuma satu, tinggal satu. Anda sendiri. Di perpusat sudah tidak ada. Gitu loh. Nah, terkadang di Instagramnya terbitan perpustakaan nasional. Iya, mereka kan letaknya terbatas sekian ribu eksemplar gitu aja, cuma sekali. Contoh misalkan dari Perpuda yang kita jual itu sejarah Sidoarjo di Perpudanya nggak punya, saya dapat 3 dan jual 1 laku 1,5, saya dapat 3, lumayan lah. Lumayan ya buat Ya, jadi memang kita terkadang juga menemukan arsip atau sesuatu yang memang berbentuk kertas dan dicari gitu. Jadi mulai buku yang ateis sampai buku yang agamis. berbagai macam buku berarti ada ya? Ada. Mulai yang paling langka sampai yang Tidak langka. tidak langka ada. Ada. Yang paling langka mana? Bagi saya tidak ada buku langka karena tergantung dananya. Jangan mau cari buku apa saya bisa dapatkan asalkan dananya saya.
Yang penting uang. Iya, karena banyak kolektor buku yang nggak mau melepas koleksinya karena harganya nggak cocok. Jangan cari buku apapun pasti ada, asalkan dananya. Dulu mas, saya kalau nyarikan buku ini, budget saya 5 juta misalkan, pasti dapat lah. Nggak mungkin tidak. Kemarin saya bikin status tuh mas, bukan harga bukunya yang mahal, tapi dompetnya saja yang tak kuasa menjangkau. Nah memang buku-buku kadang-kadang ini ada seperti ini karya anak-anak Surabaya. Saya yakin pada tahun itu cetakannya terbatas. Ini murah, saya beli nggak nyampe 500 rupiah. 500 rupiah. Ya. Kalau saya jual standar harga termurah cuma 100. Iya, jadi saya beli 500 jualnya 100. Kok mau rugi? 500 rupiah. 500 rupiah. 500 rupiah. Belinya 500 rupiah, Ya, jualnya 100.000. kan murah, kan untungnya sedikit lah. Sedikit ya. Ambil untung. Ya, itu sudah beli. Karena untuk nyari lagi silakan dicek di segala marketplace, saya yakin nggak ada. Kalau ada saya berani bayar 200.000 sekarang. Kalau jenengan ragu katakan mas 100.000 kelarana betul ini. Kalau jenengan dapat di marketplace atau di toko online lain manapun, seperti 200.000 sekarang. Bisa transfer foto, data, kopitai dan lain-lain. Jadi Mas Fauzi ini meskipun jualan, tapi beliau ini bagian dari penyelamat buku-buku yang hampir punah. Coba bayangkan buku kayak gini ya, yang sudah tidak beredar, yang mungkin hanya sisa 1 eksemplar di dunia. Itu kalau nggak diselamatkan itu hancur, udah jadi buku ya. Ya, jadi Kemudian buku. diolah lagi, terus kembali, nggak ada sudah. Nah kita selamatkan, dan proses selamatkan itu kemudian diapresiasi. Terkadang penulisnya sendiri yang beli karyanya sendiri, karena dia sudah tidak punya arsipnya, nyari-nyari nggak dapet, dan akhirnya ketemu di lapak buku. Oke, karena waktu kita sebenarnya mau masuk maghrib, kita masuk ke lapak yang satunya yang sebelah kanan kita ini. Nah ini lapaknya Pak Kuslanto sendiri. Ini banyak buku dijajar nih. Ini gimana ini? Maksudnya penjenjangan itu seperti apa? Ada? Iya, terima kasih. Jelaskan. Mas Rafif, jadi kami menggunakan sistem itu berjenjang, dan alhamdulillah dengan berjenjang seperti ini. Mengapa kok jenjangnya kok begitu ya? Kok nggak 1, 2, 3, 4 begitu? Karena kalau 1, 2, 3, 4 itu kayaknya pernah dicoba dan membuli anak-anak. Wah, kalau masih jenjang 1 masih kecil gitu. Nah ini pakai nama serangga. Ada kumbang, burung, ikan, rusa, singa, gajah. Dan alhamdulillah buku jenjang ini diadopsi oleh pemerintah dengan jenjang sekarang ini A, B1, B2, B3 dan C. Cuma 5 jenjang di pemerintah. Dan kemudian buku-bukunya sama, bukunya berjenjang seperti saya katakan tadi, bahwa buku itu harus dibaca dengan kemampuan yang berbeda. Jadi kalau misalnya ada orang yang membaca filsafat tapi belum pernah membaca pengantar filsafat, saya pikir berat. Jadi seperti itu, jadi dijenjangkan agar kemampuan baca si pembacanya itu lebih mudah menangkap maknanya. Jadi ada beberapa hal yang itu sistem yang dibangun, kemudian apakah kemudian diserahkan ke anak-anak? Oh tidak. Karena kami menggunakan istilahnya perpustakaan ramah anak, jadi anak-anak harus didampingi oleh orang dewasa. Tanpa itu buku-buku tidak akan banyak manfaatnya. Jadi silakan ke perpustakaan sekolah yang cuma ada buku doang, ya kayak gitu aja. Makanya kemudian guru harus membantu siswa mulai dari membaca di level bawah hingga atas, dinaikkan perlahan-lahan. Nah itu yang membantu guru. Misalnya dengan membaca reading aloud, membaca nyaring, membaca bersama, membaca berpasangan dan sebagainya. Jadi sistem ini dipakai agar apa? Agar mereka itu bisa menaikkan senang dulu, baru kemudian mereka merasa perlu menaikkan jenjang literasinya dengan cara yang menyenangkan. Kalau nggak menyenangkan, saya pikir buku-buku yang begini akan terlihat terbaca dengan cepat. Paling buku bergambar segitu nggak sampai 2 menit selesai dibuka.
Harus gitu. Nah, kita harus apa ya, membantu anak-anak agar mampu membaca dengan baik sehingga kemudian peningkatan kemampuan dan apa ya, minatnya lebih baik lagi. Seperti itu, Mas. Baik Pak Kus, Ini dicampur dengan ACM-nya Mbak Nur, bagus. biasa ya, bisa Kenapa, Pak? kolaborasi. Dicampur dengan Oh iya. Nah baik, teman-teman semua boleh kita Ya, kembali ke oke, kita kembali ke lawas. Bisa ya, kembali. Baik, setidaknya tadi kita sudah menyaksikan gitu ya, ada 3 lapak di sini yang berjejer dan luar biasa ternyata masing-masing memiliki keunikannya sendiri. Yang lapaknya Mas Irfani ini dokumen edukasinya, lapaknya Mas Fauzi dengan buku-buku yang langka, yang super langka dan super sangat langka sekali. Lapaknya Pak Kus dengan buku perjenjangnya yang luar biasa, tadi bisa tiap anak kita edukasi untuk membaca sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan usianya. Nah baik teman-teman, mungkin Pak Kus terakhir barangkali ada satu hal yang mungkin bisa jadi pesan ke teman-teman atau kesimpulan buat teman-teman yang bisa dibawa pulang dari kegiatan kita ya. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, belajar itu kan proses alamiah, proses survival. Belajar adalah perubahan perilaku. Nah, metode itu membantu mempercepat perubahan perilaku, membantu mempercepat proses untuk seseorang bisa beradaptasi dan survival. Jadi sekali lagi metode lapak itu juga sangat diperlukan, asalkan disampaikan dengan cara yang paling menyenangkan. Sekali lagi, afeksi tidak pernah dinilai dalam rapor, senang tidak ada nilai di rapor, tapi senang menjadi kunci anak-anak belajar matematika tanpa senang, maka dia tidak akan pernah bisa belajar. Begitu, metode lapak merupakan metode yang bisa membantu kita menaikkan apapun jenjang literasi kita dan apapun tujuan belajar kita. Demikian, Mas Nabi. Baik, terima kasih Pak Kuswanto sekali lagi atas hari ini yang luar biasa tadi tentang lapak literasi untuk metode pembelajaran kita hari ini. Dan teman-teman semua, saya sebagai moderator mohon pamit undur diri. Saya kembalikan kepada Mbak MC tadi, mana ya? Baik, terima kasih. Saya tutup sesi diskusi kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.